ada yang bilang mimpi itu gratis, aku nggak setuju. Karena mimpi itu butuh pengorbanan. Dari lulus sampai aku akhirnya ngelamar beasiswa pertama nih ya, di tahun 2017 habis aku lulus itu, ternyata masih gagal juga. Aku karakternya itu kalau udah nggak berhasil justru aku tertantang. Ini apa ya salahnya gitu. Jadi aku mau evaluasi, aku lamar lagi beasiswa kedua, ketiga, keempat, sampai beasiswa ketujuh. Karena tadi ya, mimpi itu nggak gratis, mimpi itu penuh pengorbanan, banyak cerita di belakangnya. Nama saya Sukatno, saya bapaknya Nisa Sriwayuni yang pernah kuliah di UI dan lanjut ke Inggris. Nisa Sriwayuni, biar bawa berkah, rezeki yang lebih melimpah. Saya sebagai hari-harian saya jaga malam di Jeruk Purut dan ngojek. Kalau Nisa emang dari kecil itu anaknya ya emang rajin juga belajar ya. Terus tekadnya yang luar biasa, Mbak. Dari SD, SMP, SMA itu kayak perasaan saya itu nggak nyekolahin Nisa, tapi tahu-tahu alhamdulillah masuk di UI juga begitu. Tahu-tahu dapat undangan aja masuk di UI itu. Nah ini yang kemarin agak berat itu yang waktu ke London ini. Dia sampai 4 kali tes itu nggak lulus. Sampai kelima kalinya baru berhasil di situ, baru berangkat itu. Makanya saya benar-benar salut, bangga ya di situ. Niatnya luar biasa makanya. Banyak orang bilang ini dibilang sukses gitu ya, tapi sukses buat banyak orang itu kan beda-beda. Tapi aku bersyukur dan aku nggak pernah nyangka sejujurnya, karena selama ini kan biasanya kalau mau sesuatu, contoh aku sekarang kerja di salah satu organisasi kesehatan yang memang dulunya itu aku impikan. Nah, tapi aku tidak pernah menyangka akan sampai pada titik ini. Begitu pula ketika dapat kesempatan untuk bisa kuliah di London, itu benar-benar beyond my expectation. Kenapa? Karena aku nggak bisa bahasa Inggris. Benar-benar bahkan di keluarga aku nggak ada yang bisa bahasa Inggris kan, jadi aku benar-benar tereksposurnya tuh dari nol banget, nggak ada exposure bahasa Inggris. Dan percaya nggak percaya, tapi yaitu aku selalu berusaha selama proses itu, aku berusaha yang terbaik sampai akhirnya bisa sampai titik ini. Itu salah satu doa dari orang tuaku, doa dari teman-temanku, doa dari banyak orang. Kenapa banyak orang? Karena aku punya kebiasaan suka minta didoain orang-orang kayak gitu. Terus aku juga ikut organisasi yang kayak waktu itu pernah jadi perwakilan Indonesia buat organisasi internasional waktu masih zaman kuliah. Waktu zaman aku di UI juga aku ikut kegiatan jadi pengajar di daerah Manggarai waktu itu buat anak-anak jalanan. Jadi aktivitasku tuh udah lumayan penuh dengan kerja part-time sama kuliah. Jadi kalau ngomongin mama sama bapak tuh sebenarnya banyak orang yang ngomongin soal apa ya yang disupport sama orang tua, tapi memang mama bapak itu support terbesarnya itu dalam bentuk kasih sayangnya yang luar biasa gitu. Jadi mama sama mama itu tuh selalu ya dari zaman SD tuh nyiapin baju, makanan gitu. Pokoknya selalu, padahal mama kan dulu sempat kerja jadi pembantu gitu ya, tapi masih bisa ngurusin anak-anaknya gitu. Terus bapak yang kan kita dulu sekolah juga masih bayaran gitu, dan kerja bersih-bersih terus ngerantau, aku tahu SD gitu ya, lulus SD langsung ke sekolah gitu. Jadi story mereka dan apa yang mereka lakukan untuk anak-anaknya itu menginspirasi aku gitu untuk belajar kerja keras dan disiplin dari mereka. Jadi mama sama bapak tuh dari dulu selalu bilang kalau mama bapak tuh di Jakarta salah satunya itu karena memikirkan pendidikan anak-anaknya. Mama tuh pernah bilang, walaupun mama bapak cuma lulusan SD, tapi kalau bisa anak-anaknya punya pendidikan lebih baik.
Jadi dan aku selalu dengar story dari mama sama bapak, dan aku tahu betapa kerja kerasnya mereka dari usia belia. Lebih layak lah hidupnya, jangan seperti orang tuanya seperti ini. Cuman satu, yaitu ingat sama Allah, sholat jangan lupa, 2 kalinya kejujuran, 3 kalinya kedisiplinan. 3 itulah kunci kita. Sebenarnya kalau diceritain itu akan panjang banget. Aku biasanya bisa sampai sejaman gitu untuk, tapi aku akan make it short. Jadi memang aku dari kuliah S1, aku kan pakai, alhamdulillah waktu itu mama bapak kan pernah bilang ya, kalau mau masuk perguruan tinggi, mama bapak bilang didukung, didoakan, tapi kalau bisa juga usaha untuk cari beasiswa. Jadi waktu itu circle di SMA aku, kita sama-sama cari beasiswa. Jadi waktu itu aku kerja keras banget dari lulus sampai aku akhirnya ngelamar beasiswa pertama nih ya di tahun 2017 habis aku lulus itu, ternyata masih gagal juga. Sampai akhirnya aku ngelamar, dan aku tadi bilangnya aku karakternya itu kalau udah nggak berhasil justru aku tertantang. Masa ini apa ya salahnya gitu. Jadi aku mau evaluasi, aku lamar lagi beasiswa kedua, ketiga, keempat, sampai beasiswa ke-7. Tapi bukan berarti aku nge-apply-nya asal-asalan. Jadi akhirnya aku nge-apply waktu itu dari LPDP untuk UK, udah tuh nggak lolos. Akhirnya aku buka opportunity untuk negara lain, dan aku browsing untuk jurusan epidemiologi karena aku interestnya di epidemiologi di government yang lain yang buka scholarship. Jadi aku nge-apply macam-macam, ada Australian Award Scholarship, ada New Zealand Scholarship, dan itu aku semua ya usaha ya cari sampai akhirnya balik lagi ke LPDP di tahun 2018. Jadi panjang banget ceritanya, tapi nggak langsung satu malam, karena tadi ya mimpi itu nggak gratis, mimpi itu penuh pengorbanan, banyak cerita di belakangnya. Temenin Nisa lagi wisuda hari ini. Hari ini wisuda, hari ini Mei 2021, yeay wisuda. Pesan saya cuman untuk kedepannya, kalau nanti ibaratkan udah enak ya, jangan lupa sama orang di bawahnya. Itu aja. Ibaratkan ya kita kan orang awalnya emang orang susah. Kalau bisa lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas. Itulah. Nanti biarin dia itu walaupun nanti kedepannya itu bisa hidupnya tenang, tentrem. Kalau kita ibaratkan ada orang yang di bawah kita susah, kan kita tahu gitu loh. Kita jadi jangan mentang-mentang kita udah enak semuanya kita sendiri, itu jangan. Ingatlah sama yang di bawah kita. Waktu itu ceritanya aku udah antara berangkat dan gak berangkat. Nah, kampus Imperial College London itu nungguin aku, nilai aku. Jadi aku tuh statusnya tuh tinggal bahasa Inggris aja nih kalau mau keterima. Aku mikir, ya Allah, aku cuma punya waktu 1 bulan. Aku lanjut nggak ya? Tapi ini tinggal yang terakhir gitu. Apa aku punya pilihan sebenarnya. Aku mau berhenti aja karena udah capek banget. Itu udah tes 4 kali, udah capek banget. Atau aku lanjut gitu. Jadi ibaratkan sebenarnya itu antara berangkat nggak berangkat gitu. Jadi waktu itu aku Surabaya, aku inget banget. Aku udah pasrah, terus aku bikin 1 note aku sampai hari ini masih suka baca. Menurut aku itu momen yang sampai hari ini masih sangat berkesan. Karena aku mikir kalau aku waktu itu berhenti di tes keempat, aku nggak akan berangkat. Dan mungkin aku hari ini nggak ada di sini juga. Kayak gitu. Not to myself, kayak aku bilang terima kasih ya Nisa udah berjuang sejauh ini terus nggak berhenti gitu-gitulah. Jadi aku semacam apresiasi diriku udah berjuang kayak gitu, udah nggak nyerah gitu. Terus hari ini kamu berangkat ke Surabaya gitu kan, terus ini sebagai perjuangan terakhir kamu untuk
bisa totalitas dalam perjuangan selama beberapa waktu ke belakang kayak gitu. Jadi itu aku bikin untuk note to myself sih. Dan itu aku sampai hari ini kalau baca itu kadang aku juga, ya itulah yang kasih kekuatan kan banyak orang ya, dan termasuk Allah gitu. Jadi aku merasa ini proses ini benar-benar kalau bukan aku sendiri gitu. Makanya aku selalu bilang aku berterima kasih sama orang tuaku, aku berterima kasih sama teman-temanku, karena aku bisa sampai titik ini bukan karena aku, tapi karena banyak orang. Bahwa timeline hidup orang itu semua beda-beda. Setiap orang itu punya waktunya masing-masing kayak gitu. Dan kita semua itu mulainya tuh dari nol. Kalau kita lihat ada orang yang keren banget gitu ya, misalnya dia jago banget bahasa Inggris ya, percayalah di balik itu dia punya cerita gitu. Makanya aku tuh selalu melihat orang, misalnya aku ngelihat stranger, aku tuh senang banget ketemu stranger, terus ngobrol. Karena menurut aku setiap orang itu punya value yang bisa diajarkan ke aku. Dan itulah yang aku juga selalu bilang ke teman-temanku, kalau misalnya sekarang sedang posisinya gagal gitu ya, belum berhasil, tetap usaha. Kita tuh punya jatahnya gagal masing-masing. Akan ada saat dimana kita akan insya Allah gitu sampai pada titik kita berhasil. Walaupun mungkin berhasilnya bisa dalam bentuk yang beda atau dalam bentuk yang sama kayak gitu. Hanya timelinenya hanya tentang waktu aja kayak gitu.